يا معشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام يحج الفقراء وعلي المساكين، والخطبة فيها مقام ركعتين. فإذا سئل الخطيب عن المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal iktiram. Amma ba'du, usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa'malus solihati wajtanibul munkarat wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat washkuru lillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah menjaga lisan. Karena lisan kita bisa menjadi sumber pahala dan kedamaian. Namun jika tidak dijaga dengan baik, maka bisa menyeret kita kepada dosa, permusuhan, bahkan masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mulut atau lisan kita merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan lisan kita bisa menyampaikan ilmu pengetahuan, menebar kebaikan, dan mempererat jalinan hubungan baik dengan orang lain. Namun di balik itu, lisan juga bisa menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Dari lisan yang tak dijaga, yang tak terkendali, dapat muncul perselisihan, muncul kebencian, bahkan permusuhan yang merusak tatanan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang beriman hendaknya berhati-hati di dalam berbicara.
Kata-kata yang terucap harus dipastikan membawa manfaat, menebar kebaikan, dan membawa kemaslahatan. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ucapan yang kasar, diksi yang tidak tepat, arogan ataupun merendahkan orang lain bisa melukai hati orang lain lebih dalam daripada tusukan pisau. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka hati akibat ucapan kita sangat sulit dan lama untuk disembuhkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kewajiban menjaga lisan ini berlaku bagi siapapun, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat negara, termasuk juga para penceramah agama. Setiap individu harus memastikan bahwa apa yang dikatakan dan disebarkan memberi manfaat dan maslahat serta tidak menyakiti hati orang lain, termasuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan merasa paling benar dan suka menyalahkan orang lain. Dalam Islam, menyakiti hati seorang muslim dengan lisan termasuk perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an agar tidak saling menghina karena hal itu dapat merusak persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Lisan yang tidak terkendali sering menjadi penyebab munculnya konflik fitnah, adu domba atau namimah. Kalimat bohong yang disebarkan lewat ucapan bisa membuat keluarga retak, bisa membuat pertemanan hancur, bahkan masyarakat terbelah. Rasulullah SAW telah mengingatkan besarnya bahaya lisan yang tak dijaga, terlebih suka mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak masuk surga pelaku namimah atau pengadu domba. Kita harus menyadari bahwa kita bisa terjerumus ke neraka hanya karena satu kata yang diucapkannya tanpa difikirkan dampaknya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajat. Dan sebaliknya, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jaga lisan kita. Gunakan untuk kebaikan dengan cara yang baik.
Menjaga lisan adalah kunci hidup damai. Ketika diri kita berkomitmen untuk berkata baik dan menahan diri dari perkataan buruk, maka lingkungan akan menjadi tentram, hati orang lain akan merasa aman dan nyaman, dan hubungan sosial akan semakin harmonis. Termasuk di era media sosial saat ini, menjaga lisan juga berarti menjaga jari jemari saat membuat tulisan. Apa yang kita ketik, apa yang kita beri komentar atau kita sebarkan di dunia maya sama nilainya dengan apa yang kita ucapkan di dunia nyata. Oleh karena itu, sesuai dengan hadis yang tadi, lebih baik kita berkata baik atau diam saja. Semua yang dihasilkan lisan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga lisan, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita dari dosa, tetapi juga membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup pun akan terasa lebih damai, lebih aman, dan penuh keberkahan. Masyaallah muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Risalatul Mustarsyidin disebutkan sebuah doa agar lisan kita senantiasa digunakan untuk zikir mengingat Allah, yang mana doanya adalah Allahumma ja'al somti fikron wa nutqi zikron. Wahai Allah, ya Allah, jadikanlah diamku berfikir dan bicaraku berzikir. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mampu mengendalikan lisan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap ucapan yang kita ucapkan bisa menjadi jalan kebaikan di dunia dan tabungan amal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.